Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 317. Itu di ibu kota. Di ruang pertemuan di menara utama Central Television, tim produksi dan anggota komite mengadakan pertemuan. Kemudian, seorang anggota staf tiba-tiba bergegas ke ruangan, berjalan ke kursi ketua dan berbisik ke telinga seorang pria parubaya dengan rambut abu-abu sepanjang dagu. Apa? Pria parubaya itu berteriak kaget dan menamparkan tangannya ke meja. Tim produksi dan anggota komite yang berjumlah lebih dari 10 anggota terkejut dan bingung dengan reaksinya. Apa yang salah? Kenapa kamu sangat marah? Apakah terjadi sesuatu? Meskipun sutradara sedikit pemarah, dia bukan seseorang yang akan marah tanpa alasan. Semua orang berdiskusi dengan berbisik. Orang parubaya yang duduk di kursi ketua adalah produser dan direktur kompetisi dokter muda Tiongkok. Direktur mengejek dengan dingin dan menunggu sampai anggota staf pergi sebelum dia mengumumkan dengan pandangan pucat, kami telah ditolak. Semua orang membeku ketakutan. Apa yang telah ditolak? Dengan siapa mereka ditolak? Fang Qiu. Direktur menambahkan dengan marah. Dia hanya siswa tahun pertama yang diundang karena aku memiliki kesan yang baik padanya. Saya pikir dia sudah menerima undangan itu tetapi dia menolak kami setelah kami mengumumkan bahwa dia berpartisipasi dalam kompetisi. Semua orang menjadi pucat ketika mendengar itu. Mereka tidak percaya bahwa Fang Qiu telah membalikkan kata-katanya dan bahkan mempermalukan tim di depan umum. Ini adalah penghinaan publik. Sialan. Direktur itu mengumpat dengan marah, aku sudah menjamin tempat di 50 besar jadi bagaimana kau bisa mempermalukanku di depan umum? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dia bertanya. Seseorang segera bangkit dan berkata, anak ini terlalu sombong. Merupakan kehormatan baginya untuk menerima undangan dari tim produksi dan karena kompetisi ini diselenggarakan oleh Central Television, ia tidak hanya menolak kami tetapi juga Central Television. Saya sarankan agar kita mendiskualifikasi dia dari kompetisi sama sekali dan memasukkannya ke daftar hitam seumur hidup. Bukankah ini berjalan terlalu jauh? Seorang pria lanjut usia yang tampaknya berusia akhir 50-an berdiri dan berkata, dia hanya seorang anak yang masih di tahun pertama universitasnya, jadi dia mungkin sudah dipengaruhi oleh orang lain. Mengapa kita tidak berusaha menghubunginya sebelum membuat keputusan? Mengapa kita harus menjangkau dia? Dia segera menolak kami setelah kami merilis pengumuman publik. Ini menunjukkan bahwa dia keluar untuk mempermalukan kita di depan umum. Tepat sekali, anak ini terlalu sombong. Mendiskualifikasi dia. Semua orang berbicara sekaligus dan semua berdesak-desakan untuk mengungkapkan pendapat mereka. Sebagian besar dari mereka yang hadir menyatakan ketidaksenangan mereka dengan tindakan Fang Qiu dan ada minoritas kecil yang merasa bahwa Fang Qiu salah, tetapi mereka tidak tahan untuk mendiskualifikasi dia sehingga mereka mencoba berbicara untuknya. Mereka tidak ingin bakat muda diabaikan sepenuhnya karena hal ini. Persis ketika pertengkaran semakin hebat, tiba-tiba seseorang berkata, tunggu sebentar. Pembicaranya adalah seorang pria muda yang sedang menatap komputer. Dia tiba-tiba bangkit dan berteriak, semuanya, tolong tenang. Semua orang menoleh untuk melihat pemuda ini. Dia tampak sangat muda tetapi dia adalah kepala divisi jaringan tim produksi dan seorang spesialis ketika datang ke internet. Apa yang kamu coba lakukan? Direktur berkata dengan marah. Saya baru saja melihat-lihat online dan saya menyadari bahwa situasinya tidak seburuk yang kita pikirkan, kata pemuda itu. Pertama, Fang Qiu tidak menolak undangan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tetapi dia menolak tawaran kami untuk maju langsung ke 50 besar. Dia juga mengumumkan bahwa dia akan berpartisipasi sebagai kontestan individual. Ini menunjukkan bahwa Fang Qiu tidak bermaksud mempermalukan kita, tetapi dia tidak ingin orang lain mengatakan bahwa dia masuk melalui koneksi. Tindakan Fang Qiu tidak salah dari sudut pandang pribadi tetapi kami melihatnya dari sudut pandang kami. Selain itu, berdasarkan apa yang saya ketahui, meskipun Fang Qiu telah setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tim produksi tidak memberitahu dia sebelumnya bahwa kami akan membuatnya maju langsung ke 50 besar. Ini adalah kesalahan kami. Semua orang akhirnya mengerti latar belakang situasi. Mereka bahkan lebih ragu daripada sebelumnya. Setelah mereka memahami latar belakang situasi, ada lebih banyak orang daripada sebelumnya yang merasa bahwa Fang Qiu tidak boleh dihukum. Namun, apa yang dilakukan tidak dapat diurungkan. Tanggapan Fang Qiu memang membuat tim produksi dan reputasi televisi pusat berada dalam cahaya yang buruk. Jika mereka tidak menghukumnya, tidakkah mereka akan dianggap sebagai lelucon? Mereka masih berunding ketika manajer web muda itu tiba-tiba tertawa sendiri dalam kebingungan setelah dia melihat layar. Semua orang, dia melihat ke arah sutradara dan melirik sisa peserta rapat.
Saya baru saja melakukan riset dan menyadari bahwa jabatan Fang Qiu tidak menyebabkan persaingan kami menurun dalam peringkat pencarian tetapi telah menarik perhatian lebih daripada sebelum. Semua orang tercengang oleh kata-katanya. Mereka dengan cepat menggali telepon mereka atau menyalakan komputer mereka untuk melihatnya. Bahkan direktur sendiri online untuk memeriksanya. Mereka melihat bahwa kompetisi dokter muda Tiongkok mengumpulkan lebih banyak minat daripada sebelumnya. Jika tingkat bunga pada 3 bintang sebelumnya, sekarang di 5 bintang. Kejutan yang menyenangkan, direktur itu ditenangkan ketika dia melihat seberapa besar minat posting Fang Qiu dan sebagai gantinya, dia terkekeh keras. Di sisi lain, manajer penjualan, seorang pria berusia 30-an bangkit berdiri dan berkata, terus terang, satu-satunya alasan mengapa kami mengundang Fang Qiu untuk ikut serta dalam kompetisi ini adalah untuk membangkitkan minat dalam kompetisi kami. Tetapi setelah kami membuat pengumuman, tingkat bunga tidak melebihi harapan kami dan bahkan dianggap rata-rata. Ini karena semua orang merasa bahwa Fang Qiu memang memenuhi syarat untuk diundang untuk ambil bagian dalam kompetisi. Namun, penolakan Fang Qiu menyebabkan mereka yang tidak tertarik atau yang tingkat minatnya suam-suam kuku memiliki lebih banyak minat dalam kompetisi. Tindakan Fang Qiu tidak mempengaruhi kita tetapi sebaliknya, itu telah meningkatkan paparan pesaing kita dan menghasilkan lebih banyak minat. Semua orang mengangguk setuju. Ini tampak mengejutkan tetapi setelah mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkannya, itu tampak masuk akal. Direktur akhirnya mengangguk ketika dia melihat orang lain mengangguk dan berkata, saya kira ini berarti bahwa upaya kami untuk mengundangnya tidak sia-sia. Semua orang membeku dan menatap direktur dengan terkejut. Bukankah direktur bersumpah untuk menghukum Fang Qiu sebelumnya, mengapa dia memujinya? Masalah ini belum berakhir, kata manajer penjualan. Apa yang perlu kita lakukan sekarang bukan untuk menghukum atau menghukum Fang Qiu tetapi untuk bekerja sama dengan dia. Apa maksudmu? Direktur bertanya dengan bingung. Semua orang sama penasarannya. Sekarang kita tahu bahwa penolakan Fang Qiu telah menghasilkan banyak minat, respons kita akan sangat penting, kata manajer penjualan. Respons kita harus terus menghasilkan minat yang lebih besar, sehingga respons dan kerja sama kita dengan Fang Qiu akan menjadi sangat penting, katanya. Kamu benar, direktur mengangguk. Dia secara alami memahami hal ini juga. Sekarang, bagaimana kita merespons? Manajer penjualan bertanya. Berdasarkan apa yang Anda bagikan sebelumnya, kami harus mempertimbangkan tanggapan kami, kata direktur. Dia tahu bahwa kompetisi dokter muda Tiongkok adalah tentang pengobatan Tiongkok. Meskipun Fang Qiu telah menolak undangan mereka, dari sudut lain, ini menunjukkan bahwa orang-orang muda masih sangat menghormati pengobatan Tiongkok dan itu juga menunjukkan bahwa dokter muda Tiongkok memiliki kode kehormatan mereka sendiri. Mereka tidak bisa menghukum Fang Qiu dalam keadaan seperti itu. Jika mereka menghukum bintang yang baru muncul di bidang pengobatan China sebelum kompetisi dimulai, bagaimana perasaan para dokter muda Cina berbakat lainnya? Dia berunding sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum dan berkata, mari kita lakukan ini secara terbuka. Semua orang membeku karena terkejut. Secara terbuka. Apa artinya itu? Beginilah seharusnya kamu menjawab, kata direktur. Kami percaya pada pengobatan Cina seperti halnya kami percaya pada Fang Qiu. Pernyataan sederhana ini sudah cukup. Manajer penjualan tersenyum karena inilah yang ada dalam benaknya. Dia segera menggunakan komputernya untuk masuk ke akun Weibo resmi dan mengetik respons. Setelah posting diterbitkan, netizens yang telah menunggu untuk menonton drama dibuka, semuanya tercengang. Ini adalah tim produksi yang tepat di bawah Central Television, jadi mengapa mereka tidak bisa memberikan respons yang lebih kuat? Persis. Fang Qiu telah secara terbuka mempermalukan mereka, jadi bagaimana mereka bisa mendukungnya? Wow, bukankah wajah mereka menyengat karena penghinaan yang mereka derita? Mengapa mereka tidak mendiskualifikasi dia? Saya akan memasukkan daftar hitam Fang Qiu. Tim produksi ini tampaknya terlalu pengecut, bukan? Segera, ada banjir komentar. Banjir komentar benar-benar menghasilkan minat bahkan untuk kompetisi dokter Cina muda. Pada saat yang sama, akun pemasaran dan media terkait segera memposting ulang dan menerbitkan semua jenis berita. Mengejutkan. Fang Qiu menolak undangan dari tim produksi, tetapi beginilah tanggapan tim produksi. Fang Qiu mungkin telah menolak undangan tim produksi tetapi kenyataannya adalah media muncul dengan tajuk utama mereka sendiri yang dengan cepat menjadi viral. Tentu, ada juga outlet media yang melaporkan berita ini secara objektif tanpa menggunakan headline clickbait. Headline seperti, percaya pengobatan Cina, percaya pada Fang Qiu, bisa dilihat. Bahkan ada media yang menggunakan tajuk, Fang Qiu menjadi sensasi internet dari bidang pengobatan Tiongkok, untuk menghasilkan klik. Segera, Weibo dan WeChat semua beramai-ramai dengan berita ini.
Yang Physician of China Competition terus membangkitkan minat ketika akun media sosial yang dioperasikan secara independen menyebarkan berita. Pada akhirnya, topik ini berada di peringkat ke-6 pada topik trending Weibo Real Time. Mungkin kedengarannya tidak mengesankan karena berada di peringkat 3, tetapi ini sangat tidak biasa untuk sebuah program. Kebanyakan variety show hanya akan menghasilkan begitu banyak minat selama akhir acara mereka. Sebagai perbandingan, kompetisi dokter muda Tiongkok menghasilkan banyak minat bahkan sebelum dimulai. Ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat terhadap kompetisi ini. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 318. Fang Qiyu menerima pesan itu segera setelah tim produksi dari Yang Physician of Huaxia Competition merespons. Kemudian dia masuk Weibo. Setelah membaca beberapa komentar, Fang Qiyu mengangguk dan tersenyum. Sekarang, dia harus berjuang untuk kompetisi. Fang Qiyu benar-benar bertekad dan berharap untuk bersaing dengan semua talenta muda di seluruh negeri dalam kompetisi. Dia berpikir hanya dengan bersaing dengan orang lain, dia dapat mengetahui perbedaan antara orang lain dan dia, serta kekurangannya sendiri, sehingga dia dapat membuat peningkatan dan kemajuan yang cepat. Bip bip bip. Fang Qiyu sedang berbaring di tempat tidur menatap telepon ketika tiba-tiba telepon berdering. Itu adalah Su Miaolin. Pak, Su. Fang Qiyu mengangkat telepon. Fang Qiyu, kata Su Miaolin, saya telah melihat berita tentang dokter muda kompetisi Huaxia ini. Apa yang telah Anda lakukan adalah persis apa yang saya pikirkan. Saya senang melihat Anda menerima undangan untuk mereka. Ya. Fang Qiyu tersenyum dan mengangguk. Tapi, Su melanjutkan, aku tahu bahwa hal-hal yang kamu katakan ketika kamu menerima undangan adalah perasaanmu yang sebenarnya, tapi aku masih berharap kamu bisa menjaga dari kesombongan dan ketidaksabaran. Meskipun mereka tampaknya mengagumi respons Anda dan rasanya seolah-olah Anda berada di atas grup program, Anda perlu memahami bahwa itu semua hanya ilusi. Hal yang paling nyata di dunia adalah pikiran dan kekuatan Anda sendiri. Aku mengerti. Fang Qiyu mengangguk sekaligus. Bagus. Su Miaolin tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Jangan lupa, Anda harus menjadi dokter yang sangat terampil sebelum Hari Medicine King di Festival Perahu Naga. Hanya dengan melakukan ini Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Saya mengerti. Fang Qiyu segera mengangguk sebagai tanggapan. Tetapi sebelum Anda mencapai tujuan besar Anda, tujuan kecil juga penting. Su Miaolin berkata sambil tersenyum, karena kamu telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, kamu sebaiknya mendapat tempat yang bagus. Nah, bagaimana dengan juara kompetisi dokter muda persaingan Huaxia? Yah, aku akan mencoba. Fang Qiyu merasa sedikit stres. Aku tidak peduli apakah kamu mencoba yang terbaik atau tidak. Anda harus berhasil. Jika Anda tidak dapat mencapai tujuan kecil ini, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk mencapai tujuan besar itu. Su Miaolin kemudian menambahkan, ada sesuatu yang lain. Anda akan belajar lebih keras daripada sebelumnya di semester berikutnya, jadi bersiaplah. Mengerti. Fang Qiyu mengangguk dengan matanya berkilauan dengan tekad. Pada hari-hari berikutnya, ia berlatih, membaca buku, dan melatih kekuatan mentalnya. Waktu berlalu dengan cepat. Itu pada tanggal 27 Februari. Sesampainya di stasiun kereta api dengan orang tuanya, Fang Qiyu berbicara banyak dengan orang tuanya, yang merasa enggan berpisah dari putra mereka. Nasihat orang tua Fang Qiyu juga sangat sederhana dan mudah. Sejak semester baru telah dimulai, kamu harus belajar keras. Meskipun Anda memiliki keterampilan medis yang sangat kuat sekarang, Anda masih harus lebih kuat. Dan jaga dirimu. Jika Anda kehabisan uang, telepon saja saya dan ngobrol. Lagi pula Mom tidak punya uang untukmu, kata ibu Fang Qiyu. Ibumu benar. Anda harus belajar berdiri di atas kaki Anda sendiri. Saat Anda fokus pada studi Anda harus belajar makan sendiri. Seperti video game, Anda telah memulai hidup Anda sendiri. Itu tergantung pada diri Anda sendiri bagaimana Anda ingin meningkatkan diri sendiri. Ingat, jika Anda tidak punya uang, jangan panggil saya atau kirim pesan kepada saya. Coba cari tahu sendiri. Ayah Fang Qiyu menepuk pundak Fang Qiyu. Mendengar itu, Fang Qiyu tersenyum kecut. Tentu saja, dia tahu mereka selalu bercanda, jadi dia tidak keberatan. Segera, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Fang Qiyu naik kereta. Beberapa jam kemudian, kereta berhenti di stasiun kereta Jiangjing. Keluar dari stasiun, Fang Qiyu naik taksi ke sekolah. Sementara itu, seorang reporter wanita cantik dari stasiun TV Jiangjing sedang dalam perjalanan ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dengan seorang fotografer. Saya dengar semester baru UJCM dimulai hari ini. Ayo bergegas ke gerbang sekolah sekarang.
Kita bisa mewawancarai Fang Qiyu hari ini. Reporter cantik itu sangat bersemangat. Dia tidak benar-benar tahu atau bertemu Fang Qiyu sebelumnya. Fang Qiyu sangat populer di Jiangjing dan di kalangan medis sehingga hampir semua orang dari seluruh negeri tahu namanya. Jarang ada sosok yang begitu terkenal muncul di kota mereka sendiri. Sayang kalau dia tidak bisa wawancara dengan Fang Qiyu. Stasiun TV Jiangjing telah gagal menjadi salah satu stasiun televisi domestik tingkat pertama. Sekarang, dengan popularitas Fang Qiyu dan panasnya dokter muda persaingan Huaxia, mereka dapat meningkatkan pengaruh dan popularitas stasiun TV Jiangjing jika mereka memanfaatkan kesempatan ini dan menyiarkan kompetisi dengan CCTV. Akibatnya, wartawan stasiun TV Jiangjing sudah fokus pada Fang Qiyu. Pada jam 2.30 siang, taksi Fang Qiyu berhenti di gerbang sekolah. Turun dari mobil, Fang Qiyu menyeret kopernya ke sekolah. Ketika dia baru saja berjalan melewati gerbang, dia tiba-tiba berhenti. Seorang anak laki-laki berjongkok di tanah dengan sebuah kes di sebelahnya. Jelas, dia adalah seorang siswa yang baru saja kembali ke sekolah seperti Fang Qiyu. Melihat lebih dekat, Fang Qiyu menemukan bahwa siswa itu menutupi perutnya dengan kedua tangan. Dia tampak sangat sakit dengan kepala tertunduk. Hei! Fang Qiyu segera melangkah maju dan bertanya, bisakah Anda mengatakan sesuatu? Ada apa denganmu? Mendengar seseorang berbicara, siswa itu memandang kesakitan pada Fang Qi dan kemudian dengan ringan mengangguk. Apa yang salah? Kamu sakit perut? Tanya Fang Qiyu. Sakit perut. Mahasiswa itu menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya. Perutku belum pernah sakit sebanyak ini sebelumnya. Apakah Anda baru saja tiba di sekolah? Mengangkat alisnya, Fang Qiyu bertanya, apakah Anda makan sesuatu di bus kembali ke sekolah? Kurasa aku tidak makan sesuatu yang aneh. Pelajar itu berpikir sejenak dan berkata, aku makan nasi goreng dengan minyak yang kubawa. Apakah itu dingin? Tanya Fang Qiyu. Ya, mungkin. Mahasiswa itu mengangguk dengan sedih. Mengambil terlalu banyak makanan dingin dalam perjalanan jarak jauh akan menyebabkan rasa sakit yang tajam di perut karena Anda tidak dapat mencernanya. Pada titik ini, Fang Qiyu terus bertanya kepadanya, apakah Anda muntah sebelum kembali ke sekolah? Ya, aku muntah 2 kali, jawab siswa itu. Apakah Anda merasakan sakit perut sebelum Anda tiba di sekolah? Kata Fang Qiyu. Itu hanya menyakitkan ketika saya sampai di sini, jawab para siswa. Oke, saya akan membantu Anda memeriksa, kata Fang Qiyu. Mahasiswa itu mengangguk lagi. Rasa sakitnya tampaknya tidak sedikit berkurang tetapi terus menyiksanya, yang membuatnya berkerut atau menggertakkan giginya sesekali. Lihatlah, dengarkan, tanyakan, dan rasakan. Fang Qiyu dengan cepat melakukan 4 metode diagnosis. Dia menemukan bahwa nadinya sangat kuat dan lidahnya pucat. Meskipun suhu tubuhnya normal dan perutnya rata, dia bisa melihat bahwa dia menderita kejang otot. Ketika dia menekan perutnya, siswa itu tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah mendiagnosis, Fang Qiyu memandang siswa itu dan bertanya, saya bisa memperlakukan Anda di sini. Apakah kamu percaya aku? Aku tahu kamu, siswa itu memandang Fang Qiyu dan berkata, kamu adalah Fang Qiyu. Tentu saja aku percaya padamu. Tolong bantu aku. Baiklah. Fang Qiyu mengangguk dan segera mengeluarkan sekotak jarum perak yang dia bawa dari rumah dari ranselnya. Ketika dia merawat anak yang menderita miastenia grafis di kota kelahirannya, dia hanya menggunakan jarum akupuntur sekali pakai. Tetapi karena semakin banyak orang datang memintanya untuk merawat mereka, ia harus membeli 1 set jarum akupuntur yang baik dan dapat digunakan kembali. Dan dia juga membawanya kembali ke sekolah. Set jarum perak ini dikemas dalam kotak kayu kuning yang berat. Dia meletakkan kotak jarum di lantai dan membukanya, mengambil salah satu jarum secara instan. Pada saat ini, seorang pria dan wanita baru saja berjalan ke gerbang sekolah. Mereka adalah reporter cantik dan fotografer yang mengikutinya. Berjalan melalui gerbang, reporter segera melihat 2 siswa di depan. Ini memang Universitas Pengobatan Cina. Saya hanya bisa mendapatkan materi saya sekarang. Sepertinya seorang siswa sedang memperlakukan yang lain. Memikirkan hal ini, reporter berlari ke arah mereka. Sebagai seorang jurnalis, dia tahu bahwa tujuan perjalanannya adalah untuk mewawancarai Fang Qiyu, tetapi hari ini hanya hari pertama sekolah, dan dia tidak yakin bahwa Fang Qiyu pasti akan kembali ke sekolah hari ini. Yang terpenting, dia belum pernah bertemu Fang Qiyu. Dia merenungkan bahwa jika dia tidak bisa mewawancarai Fang Qiyu hari ini, itu layak perjalanan selama mereka bisa mendapatkan suntikan yang bagus dari ini. Tembak ini sekarang. Pastikan Anda mencatat semuanya, kata reporter itu saat ia berlari. Tanpa ragu-ragu, fotografer segera mengikuti dan menyalakan kamera.
Dia berlari ke arah siswa dan segera mulai syuting. Kamu tahu akupuntur? Siswa yang sangat menyakitkan bertanya Fang Qiyu dengan cemas. Ya. Fang Qiyu menganggukkan kepalanya dengan pasti. Kamu adalah panutan bagi sekolah kami. Meskipun dia benar-benar sakit, dia tidak bisa menahan senyum masam saat mendengar bahwa Fang Qiyu tahu bagaimana menggunakan akupuntur. Kamu luar biasa. Anda hanya tahu segalanya, termasuk pengaturan tulang, akupuntur, dan merasakan denyut nadi. Berhenti bicara sebentar. Dengan kata peringatan, Fang Qiyu bersiap untuk menempatkan jarum. Ada apa? Tanya reporter yang berlari menghampirinya. Fang Qiyu tidak mengangkat kepalanya. Sambil memegang jarum perak, Fang Qiyu berkata, dalam hal ini, menurut riwayat penyakit perut pasien, ia memiliki kelelahan jarak jauh, yang akan menghabiskan energinya. Dan dia juga makan makanan dingin, yang akan membuatnya menderita sakit perut. Meskipun dia memiliki perut yang kuat, dia masih menderita kejang otot. Saat dia berbicara, Fang Qiyu mulai menempatkan jarum. Dia menempatkan jarum ke dalam 3 titik tubuh pasien. Namun, karena 3 jarum ini baru saja ditusuk, siswa yang sangat menyakitkan tiba-tiba berkeringat dan tampak lebih sakit daripada sebelumnya. Mereka bisa melihat bahwa otot perutnya juga bergerak lebih keras dari sebelumnya. Ah! Murid itu tidak bisa membantu tetapi menangis kesakitan. Melihat itu, reporter yang berdiri di sana langsung ketakutan, karena siswa itu terlihat sangat menyakitkan dan hampir ganas. Apakah dia baik-baik saja? Mengapa kita tidak mengirimnya saja ke rumah sakit? Tanya reporter cemas. Tidak, Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah reaksi normal. Saat dia berbicara, Fang Qiyu memilih 1 titik tubuh siswa dan menusukkan jarum peraknya ke dalamnya, memutar jarum itu dengan ganas. Langkah ini segera membuat rasa sakit siswa berhenti. Sakit perut yang tak tertahankan juga menghilang saat ini. Dengan rasa sakit berhenti, siswa santai dan terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Fang Qiyu melanjutkan akupuntur dan menggunakan ki internalnya. 10 menit kemudian, dia mengambil jarum.